Pachinko Season 2, diawali dengan Noah, yang sudah tumbuh besar, lomba lari dengan adiknya Mosazu di pasar. Hari itu, Noah dan Mosazu membantu ibu mereka Sunja, untuk berjualan kimchi sehabis pulang sekolah. Tak lama kemudian, Tuan Kim datang untuk membeli kimchi. Tuan Kim adalah pelanggan yang sering membeli kimchi buatan Sunja. Ia beralasan, kimchi buatan Sunja sangat enak. Tuan Kim ini adalah orang yang diutus oleh Ko Hansu untuk melindungi keluarga Sunja. Namun, Sunja tidak tahu bahwa selama ini, Ko Hansu selalu memperhatikan Sunja. Akan tetapi, keramahan Tuan Kim membuat Mosazu curiga. Mosazu mengatakan bahwa Tuan Kim adalah mata-mata yang berpura-pura ramah kepada mereka. Situasi tenang di pasar, tiba-tiba berubah panik, dengan kedatangan beberapa pesawat Amerika. Mereka menjatuhkan banyak selebaran untuk dibaca warga yang ada di pasar. Sunja meminta Noah untuk membaca selebaran itu. Rupanya tentara Amerika mengeluarkan ultimatum agar warga mendesak kaisar untuk menghentikan perang. Keadaan itu membuat Sunja khawatir terhadap masa depan kedua putranya. Hari berikutnya, saat jam istirahat sekolah, Mosazu mendapat celaan dari teman sekolahnya. Mereka mengejek makanan yang dibawa Mosazu dari rumah. Namun, Mosazu yang begitu kuat dan percaya diri tidak peduli. Ia bahkan mengatakan bahwa bekal makanan yang dibawanya adalah yang terbaik. Di sekolah lain, perlakuan sama juga dialami oleh Noah. Bahkan lebih parah lagi, teman sekelasnya mengatakan bahwa rumah Noah sama dengan kandang hewan. Namun, Noah memilih diam dan membaca buku, daripada meladeni ocehan teman sekelasnya itu. Sepulang sekolah, Noah sering mampir ke gereja, di mana tempat ayahnya dulu bekerja. Noah sering curhat pada pendeta di sana, tentang perundungan yang dialaminya di sekolah. Pak Pendeta memberi semangat, agar lebih sabar menghadapi teman-temannya. Mereka sebagai orang Korea, sebagai minoritas yang tinggal di Jepang, seringkali mendapat celaan. Noah hanya tersenyum mendengar perkataan si pendeta. Malam itu, Ko Hansu menemani mertuanya makan malam dengan rekan bisnisnya. Karena Ko Hansu orang Korea, ia sering mendapat cibiran dari beberapa bangsawan Jepang, termasuk saudara istrinya. Ia tidak senang, karena ayahnya sangat senang pada Ko Hansu, meskipun Ko Hansu orang Korea. Kemudian, Ko Hansu mencari tamu, yang tadinya pergi ke belakang. Ia tak sengaja mendengar percakapan mereka. Ternyata mereka sedang membicarakan tentang tentara Amerika yang ingin mengambil alih Jepang, seperti selebaran yang mereka sebarkan. Selesai latihan, Sunja kedatangan tetangganya. Mereka saling bercerita. Sambil minum teh, Sunja merasa sangat kasihan atas yang dialami tetangganya itu. Dari luka-luka yang ada di tangannya, jelas bahwa wanita itu mengalami penyiksaan yang sangat kejam dari suaminya. Sunja menceritakan bahwa ia sangat beruntung menikah dengan Ishak, meskipun sampai saat ini keberadaan Ishak belum ada kabarnya. Si wanita muda itu mengajak Sunja untuk berjualan arak beras untuk mendapatkan uang. Sunja tampak tertarik dengan ide tetangganya itu, meskipun itu perbuatan ilegal dan tentunya penuh resiko. Namun karena kondisi keuangan keluarganya saat ini sangat sulit, dan bahan untuk jualan juga susah didapat, serta kakak iparnya yang bekerja di luar kota juga sudah jarang mengirim uang, Sunja pun menerima tawaran tetangganya itu. Cerita pun maju ke tahun 1989, ketika Sunja sudah tua. Sunja terlihat sangat bersemangat untuk menghadiri pembukaan Pachinko. Ia datang bersama Mosazu, serta cucunya yang bernama Solomon, yang merupakan anak dari Mosazu. Solomon yang baru saja dipecat oleh bosnya, mengatakan pada ayah dan neneknya bahwa ia akan mendapatkan pinjaman dari temannya untuk proyek barunya. Sunja dan Mosazu sangat senang mendengarnya, dan ia juga telah mempersiapkan sebuah hadiah untuk Solomon. Mosazu dan Sunja ternyata sudah meminjam uang dengan jumlah besar, untuk diberikan pada Solomon. Namun, Solomon kurang setuju dengan ide nenek dan ayahnya itu. Solomon merasa khawatir tidak bisa mengembalikan pinjaman bank itu, namun Mosazu sebagai seorang ayah, ia tentu ingin mendukung sang anak. Di sekolah, Noah kembali mendapat ranking 1 di kelasnya. Saat pulang sekolah, guru Noah menegurnya karena ia membaca buku Amerika dan itu merupakan perbuatan ilegal. Guru yang peduli pada Noah itu, tak ingin Noah mendapatkan hal buruk. Ia menyinggung tentang Ishak, yang belum juga kembali ke rumah sejak ditangkap pihak Jepang. Guru itu juga membujuk Noah agar kuliah setelah sekolahnya tamat. Namun Noah menolaknya. Ia lebih memilih untuk menjadi pendeta.
seperti ayahnya, dan ia yakin bahwa suatu saat nanti, ayahnya akan kembali pada mereka. Kemudian, Pak Guru memberikan buku seleksi masuk perguruan tinggi miliknya pada Noah. Ia berharap Noah mau membacanya. Noah tersenyum ketika melihat nama yang tertulis di buku itu. Ternyata gurunya juga orang Korea. Mengetahui itu, Noah menjadi bersemangat kembali. Malam harinya, Sunja meminta izin pada Kyung Hee untuk menjual arak beras. Sunja mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menghidupi keluarganya. Sunja sangat sedih ketika setiap malam mendengar suara keroncongan dari perut Mosasu. Kyung Hee sangat khawatir akan keadaan Sunja, karena yang akan dilakukan Sunja adalah perbuatan ilegal. Namun karena melihat tekad Sunja, akhirnya ia mendukung juga dengan harapan semua baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Sunja dan tetangganya mulai membuat arak beras. Mereka membuatnya dengan penuh hati-hati dan sembunyi-sembunyi agar tidak ada yang mengetahuinya. Tak lama kemudian, Sunja pergi dengan mendorong gerobak yang sudah ia penuhi dengan arak beras. Ia menjual arak beras itu di pasar gelap, dan tentunya itu sangat berbahaya bagi Sunja. Namun malam harinya, tetangga Sunja datang ke rumah Kyung Hee untuk memberitahu bahwa Sunja ditangkap polisi saat ada razia di pasar gelap. Keesokan harinya, di penjara, para wanita yang ditangkap berharap mendapat hakim yang tua untuk menghadiri mereka. Namun yang datang adalah seorang hakim muda. Kemudian hakim itu menjatuhkan hukuman pada para wanita itu. Pada saat akan memberikan hukuman pada Sunja, hakim itu malah menyuruh Sunja untuk pergi, karena ia sudah dibebaskan. Sambil menatap Sunja, hakim itu memperlihatkan agar Sunja tak mengulangi perbuatannya, karena keberuntungan seperti ini hanya datang satu kali. Di depan kantor polisi, Tuan Kim sudah menunggu Sunja, dan ia meminta Sunja untuk masuk ke dalam mobil. Tentu hal itu membuat Sunja bingung, ia tak tahu hendak dibawa kemana oleh Tuan Kim. Ternyata, Tuan Kim membawa Sunja ke sebuah rumah mewah. Di dalam suatu ruangan, Sunja benar-benar terkejut ketika melihat Ko Han-soo. Ko Han-soo tampak tampan dan berwibawa, namun bagi Sunja, ia hanyalah seorang pria pengecut, karena tidak berani bertanggung jawab atas perbuatannya dahulu. Ko Han-soo mengatakan bahwa Sunja tak pernah luput dari pandangannya, bahkan untuk mengawasi Sunja dan Noah, Ko Han-soo mempekerjakan Tuan Kim sebagai mata-mata untuknya. Ko Han-soo memuji Sunja karena telah berhasil merawat Noah, sehingga kini sudah tampan dan pintar seperti dirinya dulu. Ternyata tujuan Ko Han-soo membantu Sunja dari penjara, adalah untuk membawa Sunja dan anaknya untuk pergi dari Jepang. Ia khawatir akan kedatangan tentara Amerika ke Jepang. Namun, Sunja tidak percaya, ia dengan sinis menatap Ko Han-soo, karena ia ingin tetap ada di sini sambil menunggu keluarnya Ishak dari penjara. Ko Han-soo merasa cemburu atas kesetiaan Sunja pada Ishak. Tanpa berpamitan, Sunja pergi meninggalkan Ko Han-soo. Sampai jumpa pada episode berikutnya.